ila hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang saya hormati Ustaz kita, Ustaz Ulil, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Juga hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Acara ini acara perdana ya. Yang sebelumnya di LTTQ ini kita dari tahun 2015 kalau tidak salah kita mulai LTTQ, kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun kurang lebih. Dan alhamdulillah mulai dari hanya beberapa orang ya, bapak-bapak di sini, kemudian tambah ibu-ibu, dan sekarang kita sudah banyak peserta LTTQ, sudah kurang lebih mungkin kalau dijumlah total semuanya ada 1000 kali ya. Kalau dijumlah total dengan orang-orang yang sudah nggak ikut lagi. Nah, kita LTTQ ini kenapa kita adakan ya? Kenapa kita buat? Karena kita melihat keprihatinan kita banyak sekali kaum muslimin yang ternyata di usia yang seharusnya sudah lancar belum lancar. Karena dulunya ketika kecilnya mungkin belum sempat belajar. Dan alhamdulillah dengan adanya wasilah ini, LTTQ ini, alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah lancar tilawah, alhamdulillah ya. Dan kita juga menginginkan tentunya LTTQ ini bukan hanya sebatas tahsin. Kita mengantarkan peserta bukan hanya sampai di tahsin saja. Artinya setelah peserta ini bisa membaca, selesai, enggak sampai di situ. Karena tujuan kita ingin memahami Al-Quran ini bukan hanya tahsin tapi juga isinya, isi Al-Quran kita ingin paham. Dan karena tidak mungkin ya kita mengisinya kemudian kita kelaskan seperti tahsin, maka solusinya adalah untuk materi-materi penunjang ini sebenarnya ada 5 ya, cuma kita baru buat 4, yaitu tafsir Al-Quran, kemudian ada materi ulumul Quran, kemudian karena ruqyah juga ada hubungan dengan Al-Quran maka kita buat materi ruqyah ya. Dan yang terakhir adalah materi I'jazul Quran. I'jazul Quran mungkin masih belum familiar istilah itu ya. Kalau bahasa kitanya mukjizat Al-Quran, mungkin begitu. Cuma bahasa Arabnya I'jazul Quran. Dan ada satu lagi yang menjadi PR kita, yaitu tarjamah Al-Quran. Jadi kita ingin bisa menerjemahkan, bisa juga tahu tafsirnya, maksudnya ya. Kemudian juga kita bisa mengetahui dari sisi ulumul Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya. Kemudian sisi mujizat Al-Qur'an dan juga dari sisi manfaat Al-Qur'an, dari sisi ruqyahnya. Jadi semuanya kita ingin kita pelajari di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena talabul ilmi ini yang pertama dari secara hukum, sisi hukum fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian juga talabul ilmi ini sangat penting sekali karena untuk ibadah kita harus punya ilmu ya. Kita tidak akan bisa beribadah dengan baik tanpa ada ilmu, maka adanya wasilah ini mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita. Dan ini kajian ini akan rutin insyaallah. Jadi tiap pekan kita akan ada kajian pindah-pindah dari tafsir ke ulumul Quran, ke ruqyah, kemudian ke ijazul Quran, atau mungkin suatu saat nanti karena ustaz-ustaznya mungkin kalau ada keperluan maka kita akan majukan atau dimundurkan begitu ya. Tapi insyaallah setiap pekannya kita akan ada kajian. Jadi mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Kemudian juga karena sekarang kita zamannya zaman medsos gitu ya. Biar kawan-kawan kita di luar yang belum sempat hadir di sini bisa menyaksikan, maka kita ingin acara kita ini nanti akan diupload ke YouTube insyaallah. Kita sudah punya channel apa namanya itu? Al-Azam Official katanya. Nanti silakan dibuka di HP-nya. Itu ada insyaallah acara kita ini akan ada di situ nanti. Tinggal ditonton.
Kalau hari ini kita belum sempat hadir semuanya ya, nanti kita malam bisa nonton videonya di YouTube insyaallah. Mudah-mudahan dengan media ini kebaikan bisa tersebar ya. Jadi target kita di Al-Azam ini sebenarnya keinginan kita adalah seperti hadis tadi yang saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita tidak ingin hanya sampai kepada kita bisa saja, tapi kita ingin setelah bisa kita mengajarkan pada orang lain sehingga Al-Qur'an menyebar. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Awalnya kita cuma di LTTQ saja, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak grup-grup kajian atau grup-grup tahsin ya di beberapa tempat. Di BPI ada, di Taman Raya ada, kemudian di GSI juga ada, dan di Warnasari juga ada, dan beberapa tempat ada. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya di setiap komplek di Cilegon ini nanti akan ada grup-grup tahsin insyaallah, sehingga penyebarannya semakin luas dan masyarakat yang tadinya awam tentang Al-Quran minimal tahsinnya maka akan bisa insyaallah. Nanti untuk kajiannya tinggal datang ke sini. Kita bisa bayangkan kalau semuanya hadir mungkin ini nggak muat. Tapi nanti ada saatnya insyaallah ketika jamaahnya meludak masjidnya sudah selesai sehingga ibu-ibu di atas insyaallah ya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja barangkali sekedar pembuka. Jadi materi kita akan terus berlanjut, tafsir akan terus berlanjut. Tafsir ini juga perlu saya informasikan. Awalnya tafsirnya kata saya mungkin dari juz 30 atau juz 9, tapi saya berpikir ulang karena banyak di antara kita yang sudah terbiasa dengan surat-surat pilihan ya, Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah, Al-Kahfi dan sebagainya. Maka insyaallah materi ke depan tafsir ini akan membahas surat-surat pilihan. Yang pertama hari ini kita akan membahas surah Al-Mulk. Kita tidak tahu mungkin entah berapa kali pertemuan Al-Mulk, nanti setelah itu ganti ke surat yang lain. Kalau surat-surat pilihan sudah selesai, maka kita akan pindah ke surat-surat lain nanti ya, yang akan kita tentukan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal soleh kita semuanya. Ini saja aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah LTTQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pada hari ini
di pagi yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, betul-betul telah memilih kita dari sekian puluh, sekian ratus atau sekian ribu orang. Mungkin banyak yang pengen ikut tetapi terhalang karena ada kesibukan sesuatu. Ada yang sibuk lalu kemudian dia menyelesaikan kesibukannya, lalu kemudian Allah hadirkan di tempat ini. Dan menurut saya ini adalah bagian dari bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, di antara perbuatannya Allah adalah Allahu yajtabi. Allah Subhanahu wa taala yajtabi itu yakhtar, memilih. Dan yang dipilih oleh Allah adalah mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Lalu kemudian Allah lanjutkan wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang yunib. Yunib itu orang yang kembali, orang yang memang berkehendak, berminat untuk kembali kepada Allah. Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul ini merupakan bukti Allah sedang memproses, ingin menjaga kita, menyelamatkan kita dan memuliakan kita. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah pada pagi hari ini kajian perdana kita akan sama-sama mendalami surat Al-Mulk. Tadi alhamdulillah sudah kita sama-sama membaca, dan sepertinya nanti setiap kita akan mendalami tafsir selalu kita membaca surat yang akan kita bahas. Mungkin kalau sekarang mungkin baru surat Al-Mulk, ya kan? Itu hanya mungkin 2 halaman. Tapi nanti kalau kita baca surat Al-Kahfi bagaimana? Baca Al-Kahfi dulu, ya kan? Kira-kira berapa menit baca Al-Kahfi? Saya tidak tahu apakah kalau sudah masuk kajian Al-Kahfi jamaah mulai berkurang. Insya Allah semoga tidak, karena panjang ya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi nanti kalau surat pilihannya berpindah ke surat yang paling panjang, ya surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana kita membaca surat Al-Baqarah? Baru dibaca waktunya sudah habis. Iya. Sebelum kita memasuki ayat per ayat surat-surat yang insya Allah dipilihkan oleh panitia, dan ini surat-surat yang Allah pilihkan untuk kita. Surat Al-Mulk. Kita akan membaca beberapa hadis terlebih dahulu yang menjelaskan tentang posisi surat Al-Mulk. Surat ini surat yang diturunkan di Mekah, surat Makkiyah. Kemudian surat ini jumlah ayatnya ada berapa ayat? Ada 30 ayat. Alhamdulillah semuanya sudah tahu jumlah ayatnya ada 30. Insya Allah ibu-ibu, bapak semuanya sudah menghafal. Sudah hafal surat ini bu, 30 ayat ya. Kalau belum nanti kita baca terus, tidak usah diniati menghafal, nanti tiba-tiba saja akan hafal sendiri. Karena menurut saya hafal itu adalah hadiah dari sering membaca. Seperti ibu biasa baca surat Yasin, apa ibu pernah berniat ingin menghafal surat Yasin?
Saya rasa nggak ada yang berniat secara khusus membaca Yasin itu pengen menghafal Yasin. Tapi membaca Yasin menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya lama-kelamaan begitu saja hafal. Memang seperti itu, dan itu merupakan bukti janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sungguh benar-benar kami, yaitu Allah, telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Jadi memang sudah dimudahkan. Karena sudah dimudahkan, fahal min muddakir, adakah yang mau mengingat? Nah, jadi Allah bertanya, posisinya Allah sudah selesai, yaitu memudahkan. Baru setelah itu, adakah yang menyambut sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Nah, itu keinginan Allah, Allah sampaikan. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk menyambut keinginan Allah, yaitu menyerap surat-suratnya ini. Nah, surat Al-Mulk ini diturunkan setelah surat At-Tur. Di dalam hadis Imam Ahmad, dari sanadnya, puncak sanad yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an salasina ayah." Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surat. Inna suratan fil Qur'an, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an, salasina ayah, yang jumlah ayatnya ada 30. Salasina ayah, jumlah ayatnya ada 30. Syafa'at li sahibiha. Masya Allah, saya tidak tahu bagaimana hati kita merespon kalimat syafa'at. Syafaat itu memberi syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat dari 30 ayat ini? Rasul sebutkan li sahibiha. Li sahibiha. Kalimatnya sangat jelas sekali. Li sahibiha. Hanya kalau ibu membaca terjemah, termasuk era terjemah ini tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir, terjemahannya, bunyi terjemahannya itu adalah, tapi saya kurang setuju dengan terjemahan ini. Disebutkan di sini, dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang terdiri atas 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Padahal Rasul mengucapkan li sahibiha, sahib. Kalau pembaca berarti li qari'iha. Qari' kan pembaca. Kalau li qari'iha mungkin diterjemahkan pembaca. Tapi ini li sahibiha. Menurut saya kalimat sahib ini digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menurut saya lebih, artinya maknanya lebih dari hanya sekedar membaca. Kenapa saya memilih makna ini? Karena di dalam hadis yang lain nanti kita akan menemukan kaitannya dengan baca membaca ini. Banyak orang yang membaca rubbatalil Quran. Betapa banyak orang yang mentilawahi Al-Quran. Tetapi ternyata fakta yang terjadi, wal Qur'anu yal'anu. Tapi Quran melaknat dirinya. Loh, kok bisa terjadi? Akhirnya ketika Rasul ditanya, kok bisa terjadi seperti itu? Iya. Beliau mengungkapkan ayat ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah, laknat Allah itu menimpa orang-orang yang zalim. Nah, di tahap awal ini saya perlu ingatkan poin ini agar kita dari awal sudah kebuka, bukan hanya kita berinteraksi dengan 30 ayat ini dengan membaca. Itu hanya satu bentuk interaksi, hanya salah satu bentuk saja.
Dan Allah menginginkan agar interaksi kita dengan surat ini lebih dari itu, lebih dari itu. Kita ingin memberikan hak makna yang dikandung oleh kata-kata sahib. Orang Arab itu biasanya kalau misalnya ada seperti ini, lalu di depan itu ada motor parkir di depan itu, sehingga misalnya kalau kita mau keluar agak susah gara-gara ada motor, maka orang yang menertibkan motor akan berkata, man sahibu hadhil jawalah, man sahib. Sahib itu lebih ke arah pemilik. Menurut saya, siapa yang memiliki, pemilik. Siapa yang memiliki motor ini harus dicari ya. Nah, kita ingin menjadi sahib surati Al-Mulk. Karena ayatnya, hadisnya seperti itu. Inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafa'at li sahibiha. Jadi ada satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya ada 30 ayat memberikan syafaat kepada sahibnya. Maka kita sudah kebayang oleh kita target hubungan kita dengan surat ini, kita ingin menjadi sahibnya surat ini, ingin menjadi sahibnya. Syukur-syukur kalau sahib ini sampai kepada level apa gitu istilah milenial itu apa namanya, sahabat yang sangat dekat itu istilahnya apa soulmate ya. Bagaimana surat Al-Mulk ini itu menjadi soulmate kita. Masya Allah, menjadi soulmate kita. Kita bukan hanya sekedar menjadi sahibnya, tapi betul-betul sahib yang istimewa untuk surat ini. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan yang ingin kita targetkan, yaitu syafaat. Kita tidak mau hanya sekedar membaca. Memang betul, salah satu hubungan kita dengan surat ini, kita baca dan kita baca. Hatta ghufira lahu. Jadi 30 ayat yang ada di dalam surat ini akan membela pemilik surat ini di hadapan Allah. Dan surat ini punya target untuk yang dibela, yaitu apa? Hatta ghufira, sampai yang dibelanya ini diampuni oleh Allah. Jadi level pembelaannya itu kayak seperti itu. Masya Allah. Jadi seolah-olah ini surat ini hidup. Dia akan membela sahibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta ghufiralah, sampai diampuni. Dan menurut saya ilmu ini sebenarnya sangat jelas, terang dan gamblang sekali. Hanya yang tidak jelas dari kita adalah sikap kita selama ini tidak jelas, ya kan? Kita apakan surat ini selama ini? Apakah kita selalu membacanya? Kita selama ini hanya ingat dengan surat Yasin. Itu pun kita nggak mau tahu surat ini apa sebenarnya. Jangan-jangan surat Yasin kita baca, sebenarnya kita itu juga dihantam surat Yasin, tapi kita nggak tahu. Apa itu mungkin? Mungkin. Karena hadis yang sifatnya umum Rasul sudah sebutkan, rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi dilaknat oleh Al-Quran. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Rasul membaca ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah itu menimpa orang yang zalim. Kalau kita membaca huruf-hurufnya tapi kita tidak mau membaca maknanya, menurut saya ini bagian dari sikap tidak adil kita terhadap surat ini. Artinya kita tidak memberikan hak kepada surat ini.
Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasul nanti di hadapan Allah itu mengadu kepada Allah tentang umatnya, tentang kaumnya. Bagaimana Rasul mengadu? Aduan Rasul kepada Allah adalah inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Maka beliau menjelaskan, man lam yaqra'al Qur'an faqad hajarahu. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an berarti dia telah meninggalkannya. Lalu beliau lanjutkan lagi, man qara'al Qur'an falam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak merenungkan maknanya. Asumsinya Imam Ibnu Taimiyah orang Arab, kalau membaca Al-Qur'an langsung tahu infonya, ya kan? Tapi yang beliau ungkapkan di sini, orang yang sudah membaca tetapi tidak menghayati maknanya. Kalau kita, mungkin karena kita orang Indonesia bukan orang Arab, kita tambah satu lagi, yaitu siapa yang tidak membaca terjemahannya. Mungkin begitu. Itu kita baru logis. Artinya kita berinteraksi dengan surat yang ini bukan bahasa kita, itu dengan jujur. Oh iya, ini surat ini pakai bahasa Arab, berarti saya harus membaca terjemahannya. Setelah membaca terjemahannya, maka ilmu garis besar dari surat ini kita ketahui. Nah, setelah kita ketahui, sesuatu yang kita ketahui ini perlu kita fikirkan, kita renungkan, kita hayati. Jadi memikirkan, merenungkan, menghayati itu juga yang diminta oleh Allah. Kelihatannya selama ini yang paling terkenal adalah Allah menyuruh membaca. Bacalah, bacalah. Itu tidak salah, memang disuruh membaca. Tetapi ada perintah yang lain lagi, yaitu apa? Agar kita memikirkan, merenungkan, menghayati. Bahkan Allah menegaskan, Masya Allah, tentang khasiat, mungkin ya, khasiat dari kalau maknanya itu kita fikirkan, kita renungkan, ternyata dampaknya adalah, yaitu dampak perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang sifatnya substansi, perubahan di dalam hati. Jadi perubahan yang sifatnya substansi di hati itu baru akan terjadi kalau keinginan Allah menghayati maknanya itu kita masuki. Allah isyaratkan dalam ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu menghayati Al-Qur'an, ataukah memang hati mereka itu masih akfal? Akfal itu masih terkunci, tergembok. Jadi seolah-olah menghayati makna ayat itu akan mengurai, membuka ketertutupan hati itu. Maka hati yang awalnya tertutup, ketika kita memasuki petunjuk ini, betul-betul kita hayati, yakinlah, cepat atau lambat, saya meyakini pasti Allah yang Allah janjikan di ayat ini akan terjadi, yaitu hati itu akan Allah buka pelan-pelan sesuai dengan yang Allah tetapkan di dalam ayat itu. Kalau sudah dibuka berarti ada perubahan, dan perubahan itu karena sifatnya substansi, masing-masing kita akan tahu dan akan merasakan, alhamdulillah ada perubahan ini. Wah, jadi kita merasakan tuh. Kalau sudah mulai merasakan, nanti akan mulai ada rasa keinginannya mulai tambah kuat. Lama-kelamaan mulai ketagihan membaca, ketagihan merenungkan maknanya, ketagihan mengikuti petunjuknya, karena hatinya kegembiraannya sudah luar biasa. Dia tidak mau kegembiraan itu berhenti pada dirinya. Dia ingin betul-betul kegembiraan ini dimiliki oleh orang-orang yang paling dia cintai, mulai dari istrinya, suaminya, anaknya. Kalau sementara ini kita sebagai suami yang kita pikirkan, nanti anak saya kalau sudah dewasa kira-kira bisa nggak nyari duit, ya kan?
Nanti ketika hati sudah dikasih seperti itu, sudah nggak kepikir lagi tuh. Atau mungkin kalau terfikirkan hanya sambil lalu saja. Tapi yang paling dahsyat adalah bagaimana item kenikmatan yang agung ini betul-betul dimiliki, dan kita ingin menjadi sahibuha, ingin menjadi pemiliknya. Kita sudah bisa membayangkan betapa Masya Allah bahagia dan indahnya kalau Allah memberikan surat yang 30 ayat. Kalau sudah dikasih 30 ayat, nanti kita mulai menghayal bagaimana kalau kita diberikan Al-Baqarah. Masya Allah, sudah, waduh, gak kebayang lagi. Kalau sudah dikasih Al-Baqarah, bagaimana bagi orang yang sudah diberi oleh Allah 30 juz ini. Waduh, kita untuk mengejar dirinya, mengejar keutamaan yang telah Allah berikan kepada si fulan. Waduh, ini umur saya tinggal 10 tahun lagi kalau dihitung-hitung. Kira-kira begitu ya kan? Waduh, ini kayaknya kalau begitu sikap saya terhadap Al-Quran harus berbeda. Nah, itu namanya taufik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita taufik sehingga kita mengambil tindakan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta ghufiralah, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini hadis yang pertama. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan yang 4, yaitu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengomentari hadis ini dengan ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Lalu kemudian At-Tabrani dan Al-Hafidh Ad-Dinya Al-Maqdisi, beliau meriwayatkan hadis dari jalur Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. La ilaha illallah. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang khosomat. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang akan membela. Sekali lagi, ini penterjemah ini menerjemahkan dengan pembacanya, ya kan? Pembacanya itu salah satu makna yang dikandung oleh sahibiha. Jadi membela sahibnya, pemilik. Kalau saya boleh menerjemahkan ini pemilik. Memang betul pemilik asli surat ini adalah Allah. Tapi Allah sudah kirim surat ini untuk diberikan kepada kita. Dan Allah sudah memberikannya kepada kita, dikirim jauh-jauh. Jaraknya kira-kira berapa miliar tahun cahaya, ya kan? Dari Lauhul Mahfud untuk sampai ke bumi. Ini jangan dikira jaraknya dekat, jauh sekali. Karena melewati langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 7. Setiap langit itu ada jaraknya. Sehingga sampai kita, jangan sampai surat-surat yang Allah kirim dan Allah berikan untuk kita, ini tidak kita respon dengan antusias. Hati kita tidak antusias merespon saja, menurut saya secara adab sebenarnya sudah tidak pas, atau mungkin tidak boleh terjadi. Seharusnya kita sangat bersemangat, ya kan, untuk menjadi pemilik, untuk mengambil surat yang agung ini. Tidak ada satu surat di dalam Al-Quran yang membela sahibnya hatta adkhalahul jannah, hatta adkhalathu al-jannah, sampai betul-betul surat ini memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jangan dikira kita hidup ini hanya di sini. Ini baru tahap awal, dan tahap awal pun masih belum selesai. Tapi bagi kita yang usianya sudah 50 tahun, berarti sudah hampir selesai tahap awal ini. Tinggal beberapa saat lagi, ya kan? Dan kita akan dimasukkan fase
kita akan dimasukkan fase kehidupan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan diwafatkan setelah ini, lalu akan dimasukkan kepada barzah, alam barzah. Lalu kemudian kita akan dibangkitkan dari barzah. Setelah dibangkitkan dari barzah, akan yuhsyar, dikiring, dikumpulkan ke mahsyar. Lalu di mahsyar akan dihentikan di situ, tidak tahu kira-kira berapa ratus tahun dihentikan berdiri. Jadi di setiap episode setelah kehidupan duniawi ini, menurut saya seluruhnya dahsyat. Kalau episode duniawi ini sebenarnya tidak ada yang dahsyat, semuanya nyaman. Kalau dalam bahasa hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau kita menemukan orang kafir yang fakir miskin, tidak punya rumah, hanya pakai kardus saja, ya kan, lalu nyari rezekinya susah, ya kan. Kalau kita membaca hadisnya Nabi ini, ini kok surga ya, ini bagi orang kafir meskipun dia kayak seperti itu kondisinya, tidak punya baju kecuali satu yang nempel atau dua, ya kan. Menurut kita mungkin waduh ini hidup sekali, orang kafir ini kok tidak beruntung. Tapi menurut ilmu kitab itu sudah dianggap itu jannah. Kenapa melihatnya itu jannah? Karena dilihat dari sisi perbandingan. Karena habis selesai kehidupan ini, yang ada adalah azab. Jadi hidup di bawah, di dalam kardus istilahnya, ya kan, dan makan sehari satu kali, kadang-kadang nggak makan, dibandingkan kehidupan setelah itu yaitu dibakar, maka hidup di bawah kardus yang banyak laparnya itu, susahnya itu ternyata adalah surga. Betul-betul. Dan menurut saya kalau ilmu itu datangnya dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW, itu sifatnya adalah al-haqqu, kebenaran yang mutlak. Maka kita harus menyiapkan mental ingin menyempurnakan adab, yaitu adabnya apa? Adabnya adalah seperti yang Allah minta, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka dari itu jangan sekali-kali ragu. Jadi untuk menyempurnakan adab jangan sampai ada ragu. Termasuk ketika kita membaca hadis seperti ini, apalagi hadisnya hasan, apalagi kalau hadisnya sahih, apalagi sahihnya mutawatir, apalagi kalau datangnya dari ayat. Waduh, kita kesiapan hati kita untuk merespon info yang sangat berharga ini itu harus sangat luar biasa. Kenapa harus sangat luar biasa? Karena info yang datang ini sifatnya adalah juga luar biasa. Bayangkan satu surat jumlahnya 30 ayat akan membela kita sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Nanti baru akan kita alami kalau kita sudah memasuki fase kehidupan setelahnya. Mungkin kalau sudah diwafatkan oleh Allah, kita baru tahu, oh ternyata yang bermanfaat itu yang ini, yang itu. Oh ternyata yang kemarin yang saya kerjakan enggak ada manfaatnya sama sekali. Oh ternyata kebongkar, tapi waktunya sudah habis. Sehingga kita minta lagi kepada Allah untuk dibalikin, tapi enggak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini sudah ketetapan Allah, tidak bisa diulang kembali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a
Alif Lam Mim At-Tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Masya Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur sampai beliau membaca surat. Surat apa? Yang pertama kali belum baca surat Alif Lam Mim At-Tanzil. Ini surat apa? Surat As-Sajadah itu. Makanya nanti mungkin masuk dalam surat pilihan, surat Sajadah mungkin bisa kita baca kan? Alif Lam Mim, ya kan? Surat Sajadah yang ini Masya Allah sangat indah sekali, dibaca oleh Rasul sebelum tidur. Dan itu setiap sebelum tidur. Yang selama ini kita ketahui, yaitu kalau kita mau tidur membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ya, memang itu pendek-pendek ya kan? Pendek-pendek saja. Kebanyakan kita nggak sempat karena sudah maunya tidur. Apalagi di dalam sunnah disebutkan bacanya 3 kali. Qul huwallahu ahad, harus kita begitu kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, kita tiup, lalu kemudian kita usapkan ke seluruh bagian tubuh semampu kita. Kok lama amat ya kan? itu aja berat tuh. Surat yang pendek. Habis itu 2 kali qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, lalu kita tiup, lalu kemudian kita usapkan. Lalu 3 sampai 3 kali. Meskipun pendek-pendek, kalau 3 kali terasa panjang. Bagaimana kalau suratnya itu surat Al-Mulk? Maka dari itu, agar kita menjadi pemilik surat Al-Mulk, bukan menjadi pembaca, itu pun kadang-kadang, tapi kita ingin menjadi pemiliknya. Masya Allah. Karena sahabat-sahabat Rasul SAW itu di zamannya Nabi, ketika mereka mengambil surat, mereka mengambil surat itu betul-betul mengambil lafadznya, maknanya, dan pengamalannya. Karena berdasarkan hadis yang sahih yang menceritakan tentang bagaimana pola para sahabat mempelajari Al-Quran, mereka datang ke Rasul SAW, lalu kemudian membaca 5-10 ayat, biasanya tidak lebih dari itu. Mereka membaca, mempelajari maknanya, lalu mempelajari bagaimana mengamalkannya. Baru setelah itu mereka pulang. Itu sudah sibuk dengan agenda untuk mengamalkan makna yang dikandungnya itu. Baru setelah seminggu atau 10 hari datang lagi ke Rasul. Jadi memang kepribadian mereka itu sosok yang memang dibangun dengan apa? Dengan manhaj yang seperti itu, dengan metodologi mengambil Al-Quran dengan yang seperti itu. Nah, sementara orang-orang setelah mereka itu polanya berbeda, kayak seperti kita. Yaitu apa? Al-Quran 30 juz sudah ada di depan kita, sementara kita belum tahu apa-apa, membacanya belum bisa, ya kan? Ini apaan, bahasa apa segala macam, masih banyak masalah ya. Sehingga itulah pengalaman kita. Hanya orang tua kita alhamdulillah membiasakan kita dengan hal-hal yang sifatnya amali atau praktis, mulai dari mengerjakan sholat 5 waktu, ya kan? Biasanya tanpa ada penjelasan ayatnya apa, hadisnya seperti apa, tapi sudah beruntung kita sudah dibiasakan. Baru kemudian kita berusaha untuk mengilmui apa yang kita kerjakan itu belakangan. Tapi kalau generasi awal tidak seperti itu. Mereka sudah diberi oleh Allah, ya kan, yang sifatnya softwarenya itu, ya kan, mereka diberi iman. Kunna nu'tal iman qabla al-Quran. Kami diberi iman sebelum Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu turun sedikit-sedikit, fasdad nabihi imanan, maka keimanan kami bertambah kuat dengan turunnya Al-Quran sedikit-sedikit itu. Dan menurut saya kita mencoba ingin memproses dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak mungkin untuk mengambil ini semuanya sekaligus. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita ambil, baca, tilawai, lalu kemudian terjemahannya, minimal baca terjemahannya, kalau tidak puas baca tafsirannya. Itu untuk mengambil makna. Tapi kalau sudah ketangkap maknanya, nah
Disinilah tahapan mujahadah yang sesungguhnya. Kita harus mujahadai setiap surat. Bahkan menurut saya bukan setiap surat, tapi setiap ayat. Setiap ayat. Contoh kalau kita baca surat Al-Mulk ini, mulai dari Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berhenti sejenak. Apa yang saya dapatkan dari yang saya baca ini? Coba berpikir, kita evaluasi. Jangan kita maju terus baca. Kamu dapat apa? Dapat apa ya? Ngelihat kiri, lihat kanan, tidak ada yang kepegang. Masya Allah, sayang amat ya. Dan menurut saya mengulang-ulang ayat ya kan, dan tidak perlu dihitung berapa kali mengulangnya. Tapi kita mengulang-ulang itu dalam rangka untuk mengevaluasi pencapaian. Untuk mengevaluasi pencapaian nikmat anugerah yang Allah sudah berikan. Mulai dari Allah sudah memberikan untuk kita satu ayat ini, Allah kokohkan di lisan kita, itu baru satu tahapan. Kita ingin mengokohkan satu ayat ini di akal kita. Sehingga bagaimana dengan ayat ini, dari Tabarakalladzi biyadihil mulku, itu sekaligus kita berusaha untuk dengan ayat ini membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak selaras dengan yang ditunjukkan oleh ayat itu. Kalau begitu pola kita, Masya Allah, saya membayangkan betapa dahsyat dan betapa agungnya perolehan yang kita rasakan. Dan menurut saya kalau ini diberikan betul kepada Allah, inilah surga itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keagungan di dalam jiwa kita terkait dengan sifat-sifatnya. Nah, ini yang kita diantaranya yang kita ingin dapatkan, ingin buru ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling kita ingat di bagian kalimat yang terakhir misalnya kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akal kita harus mencari-cari bukti-bukti kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Karena ilmu yang dikandung oleh ayat ini sifatnya mutlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Betul-betul kekuasaannya tidak terhingga. Dan Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an mulai dari kisah-kisah ya kan. Nanti setiap kali kita membaca Al-Quran pasti akan melewati kisah-kisah itu. Mulai dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Namrud, ya kan? Coba, seharusnya kalau dibakar yang terjadi adalah apa? Terbakar. Dan memang betul-betul ketika apinya Namrud itu menyala, api itu membakar, tapi yang dibakar oleh api ini adalah kayu-kayu yang sudah ditumpuk oleh rakyatnya Namrud. Kita tidak tahu ada berapa kira-kira tumpukan kayu itu. Tetapi aneh bin ajaibnya, api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut saya ini salah satu contoh hidup penjelasan dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kudratullah itu tidak terhingga. Sehingga kalau ini kita serap baik, kalau di pikiran kita itu selama ini pikiran kita dibikin sumpek. Waduh, ini saya punya anak satu saja kok pusing, bikin pusing saya ini apa segala macam. Kalau kita melihat ayat ini seharusnya ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi dengan ayat ini kita baca berulang-ulang akan membuat akal kita menjadi luas, karena ilmu yang ada di akal kita tentang yang menciptakan kita semakin meluas, ya kan? Semakin melebar.
Nah, ilmu yang semakin melebar di akal kita direspon oleh hati kita dengan perasaan yang juga semakin luas, semakin melebar, sehingga sesuatu yang kita anggap masalah-masalah itu, ketika kita lihat dengan ilmu ini, ternyata masalah yang kita hadapi itu ternyata apa? Kecil, tidak ada apa-apanya. Akhirnya mungkin kita baru hanya tersenyum. Ya Allah, ternyata, alah kamu ini ternyata gak ada apa-apanya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari membaca ayat-ayat Allah. Karena kita ingin menjadi pemilik 30 ayat ini. Bisa terbayangkan oleh kita, kalau kita betul-betul mengambil manfaat dari ayat yang pertama, Allahu Akbar, kita akan menjadi hamba yang memiliki optimisme, ya kan? Yang juga tidak terhingga menghadapi masalah-masalah hidup, ya kan? Itu, oh masalah kecil itu, oh ini kecil, suami sakit, nggak terlalu besar itu, biasa saja. Lalu anak begini, ini begitu, ya kan? Oh usaha saya habis dibuka, dimaling orang segala macam. Alah, semuanya kecil di hadapan ala kulli syai'in qadir. Jadi kita berusaha bagaimana ayat ini mengantarkan akal kita, hati kita betul-betul sujud mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW itu sebelum tidur itu membaca Alif Lam Mim At-Tanzil, yaitu surat Sajadah, lalu kemudian membaca Tabarakalladzi biyadil mulk. Nah, ini setelah tahu, lalu tahapan selanjutnya apa? Menurut saya setelah tahu adalah mau. Dan tahapan yang kedua inilah kebanyakan manusia itu berjatuhan. Kebanyakannya manusia dalam menuntut ilmu hanya berhenti di mengetahui. Tapi kalau sudah, padahal itu baru satu tahapan atau satu alur tahapan. Setelah tahu, maka kita ingin meningkatkan hati kita. Kan awalnya sebelum membaca tidak tahu. Allah menyuruh Iqra, dengan membaca akhirnya kita tahu. Setelah tahu, apakah mau atau tidak mau? Tapi biasanya kalau sudah ditunjukkan hati itu mau. Tetapi ketika kita ingin memasuki mau, ternyata ada pihak yang lain yang juga mau, punya kemauan yang beda. Mulai dari iblis dan cucu-cucunya, itu mereka juga punya mau. Lalu kemudian yang kedua, nafsu kita, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Nafsu kita juga punya mau. Kalau malam itu maunya apa? Tidur, itu nafsu. Tetapi Rasul mencontohkan sebelum tidur, bukannya kita dilarang tidur, tapi sebelum tidur membaca surat ini. Apalagi 30 ayat, satu halaman, ya kan? Satu lembar, 2 halaman. Lalu kemudian Al-Mulk juga 2 halaman lebih. Nah kalau digabung dua-duanya ada berapa? Waduh, ya kan? Belum lagi kalau pas malam Jumat nambah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Nah di sini jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan makanan-makanan ini, surat-surat ini cukup banyak. Dan Allah sudah memberikan kepada kita hati. Makanan hati ini nih, surat-surat ini. Makanya kalau hati kita itu mengkonsumsi ini dengan baik dan benar, dampaknya adalah hati kita akan bertahap pelan-pelan akan menjadi sehat. Kalau hatinya mulai sehat, maka dia kemampuan mengkonsumsinya itu, nah kalau sehat semakin banyak ya, maka akan semakin sehat lagi, semakin banyak. Sehat, kuat, ya kan? Nanti semakin banyak lagi.
Sehingga betul-betul yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke batasan maksimal itu, yaitu apa? Kita membaca satu hari 10 juz ya. Itu bahkan ada orang yang hatinya sehari 10 juz masih kurang. Luar biasa itu. Kita membayangkan saja susah. Bagaimana satu hari 10 juz, tapi ini kurang. Contohnya Imam Syafi'i ya kan, atau Utsman bin Affan radhiyallahu an. Seperti riwayat yang sudah sampai ke kita, bagaimana beliau membaca surat apa? Surat yaitu Al-Qur'an 30 juz di dalam salatnya. Salat satu malam satu rakaat pada salat Isya sampai hatam 30 juz. Kok bisa? Karena itu fakta, itu bukan dongeng. Jadi betul-betul ketika proses ini kita masuki dengan baik dan benar, insya Allah semoga kita menjadi proses, kita memasuki proses untuk menjadi pemilik nih Pak. Menjadi pemilik dari surat-surat. Bagi kita yang sudah menghafal juz 30, oke, secara lisan sudah selesai. Tapi ada PR secara akal ya kan. Ini harus kita lanjutkan. Lalu kemudian hati kita. Dan sebenarnya surat-surat yang ada di juz 30 itu surat-surat yang ibarat apa namanya? Obat, itu dosis tinggi untuk membangun fondasi ya. Itu dosis tinggi untuk membangun fondasi. Kalau fondasinya itu dibangun, otomatis bangunan yang di atasnya itu akan apa? Akan tinggi dan kokoh. Termasuk juga surat Al-Mulk ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ini Allah menyebutkan kalimat biyadihi. Yadun itu tangan. Di tangannya lah al-mulk. Al-mulk itu kerajaan, kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha agung, maha suci, zat yang di tangannya itu al-mulk. Nah, tangan di sini jangan langsung kita membayangkan kayak kita punya tangan. Karena di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang sifatnya, itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi meskipun lafaz yang sama itu digunakan oleh Allah, Allah itu adalah lahu yadun. Ada nanti di ayat yang lain yadullahi, di hadis ya, yadullahi fauqa aydihim. Itu di surat Taubah saja. Jadi tangan Allah. Jadi ada istilah tangan Allah. Memang betul Allah itu zat yang memiliki tangan. Tetapi tangan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita jangan memasuki wilayah itu. Bagi kita cukup hanya meyakini. Karena Allah itu adalah zat yang maha hidup. Dan kita dapatkan nanti ketika kita mengkaji di surat Ar-Rahman ya kan. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah menggunakan kalimat wajhun. Kita lebih tertarik untuk memilih bagaimana cara salafus soleh itu menyikapi surat-surat yang memiliki potensi untuk dibawa kepada makna yang lain. Kita menganggap itu apa adanya, ya kan, apa adanya. Tapi kita tidak boleh memasuki lebih jauh, ya kan. Oh, apa tangan Allah seperti tangan kita? Kita tidak boleh seperti itu. Jadi semua ciptaan Allah ini betul-betul di bawah genggamannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya sendiri dan memberitahukan bahwa kerajaannya itu terletak di tangannya.
Dialah yang mengatur semua makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dia tidak akan ditanya tentang perbuatannya, karena Dia adalah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Jadi Allah itu Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil. Allah zat yang betul-betul tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun di antara hambanya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi hamba. Jadi zat yang kita sembah itu Masya Allah Maha Berkuasa, Maha Perkasa. Dan akal kita, ini wilayah akal untuk apa? Membaca bukti-bukti keperkasaan Allah. Di antaranya adalah bagaimana Allah itu menahan benda-benda langit. Bagaimana Allah itu menahan bintang-bintang sehingga tidak jatuh. Padahal kalau kita lihat bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu matahari, kata para ilmuwan besarnya, Masya Allah, sekitar kira-kira berapa kali bumi ini? 300.000 kali besarnya bumi. Benda yang sangat besar, jaraknya yang sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer dari sini. Itu ditahan oleh Allah dalam rentang waktu yang sudah sekian juta tahun lamanya. Betul-betul Allah ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kita. Kalau satu item ini saja kita fikirkan, kita renungkan, kita ingin memasuki sebagian dari sisi kemahakuasaan dan agungan Allah. Ketika info itu masuk, lalu hati kita itu mulai mencoba merenung, ya kan? Maka kalau sudah tahapan merenung lama-kelamaan, rasa itu akan bermain dia. Kita akan diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa tentang kemahaagungan Allah itu. Dan itu proses perjalanan kepetunjukan yang memang secara sengaja harus kita masuki. Salah satu di antara contoh menyengaja memasukinya adalah membaca ayat itu berulang-ulang. Nah, kita harus belajar dari orang-orang soleh sebelum kita, dan mereka adalah orang-orang Arab. Salah satu di antaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya Allah, saya membaca sebagian dari riwayat beliau, bagaimana beliau membaca ayat was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu adalah adha wa amar, sesuatu yang paling dahsyat, paling mengerikan. Itu beliau baca berulang-ulang sampai menjelang subuh, hanya satu ayat. Artinya apa? Beliau mengulang-ulang itu pasti punya target dari mengulang-ulang ayat itu untuk akalnya, untuk hatinya. Tapi apakah kita telah pernah menjadikan target untuk hati kita ketika membaca? Jangan-jangan selama ini kalau kita membaca hanya yang penting membaca. Kalau kita anggap satu halaman selesai kita baca, oh saya sudah selesai, apalagi sudah kita hafal, sudah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita dalam beberapa ayat, ya. Salah satu di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengirim surat sedikit-sedikit, ternyata maksudnya adalah kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang sedemikian itu maksudnya adalah agar kami dengan ayat yang sedikit-sedikit ini bisa meneguhkan hati kamu. Jadi yang ditarget oleh Allah dari ayat itu adalah hati kita. Tapi kalau kita membaca ayat tidak mentargetkan hati kita,
nggak tahu, jangan-jangan nggak dapat apa-apa. Oke lah kalau kita mau berapologi ya kan target saya untuk mendapatkan pahala dari huruf-huruf itu ya kan. Tapi kalau kita jujur betul-betul ingin mendapatkan pahala dari setiap huruf, keyakinan kita terhadap hadis itu kan akan menjadikan kita tidak mau berhenti dari membaca, ya kan? Itu keyakinan kita terhadap hadis itu harus menjadikan kita tidak mau berhenti membaca, maunya membaca saja. Dan membaca itu bisa dari Al-Baqarah lanjut Ali Imran, bisa juga di ayat-ayat yang tertentu ketika itu menjadi bagian dari ayat yang memang menjadi keinginan. Karena kalau kita membaca ayat lalu membaca terjemahannya, tiba-tiba saja kadang-kadang itu hati kita merasa, ini hati saya tersentuh dengan ayat ini. Nah, menurut saya ini bahasa spiritual. Ini peristiwa yang bisa menghadirkan hanya yang menciptakan kita, yaitu Allah. Bukan kita yang bisa dengan sendirinya, enggak. Kita membaca, lalu membaca ayat-ayat itu, tiba-tiba hati kita tersentuh dengan ayat tertentu. Kalau menurut saya itu adalah isyarat dari Allah. Allah ingin memberikan kita petunjuk yang dikandung oleh ayat itu. Maka sebaiknya berhentilah sejenak, lalu ulang sekali, 2 kali, 3 kali sesuai dengan, kalau perlu sampai membuat hati kita puas. Ini kayaknya di sini nih. Betul-betul ini Allah memberikan ini ayat ini. Baru nanti kita lanjut lagi. Karena saya membaca kisah-kisah orang-orang soleh sebelum kita membaca Al-Quran. Ada di antara mereka ada yang membaca Al-Quran, lalu mereka terpentok dengan ayat tertentu, lalu mereka renungi makna ayat tersebut sampai merenungnya itu sehari tidak kelar. Dilanjutkan hari besok lagi ayat itu, masih belum kelar juga. Lanjutkan lagi hari besok 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau dilanjut gak habis-habis, akhirnya ya sudah, ini berhenti terus di ayat ini, akhirnya lanjut lagi. Jadi mereka seperti itu, mereka berinteraksi dengan surat ayat itu dari pertama itu sudah memastikan hidup. Jadi dari awal tekad kita adalah kita ingin berinteraksi secara hidup. Karena memang ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang hidup. Dan itu Allah sudah isyaratkan di antara di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ruhan. Ini lafaz yang Allah gunakan untuk menamakan Al-Quran. Dalam konteks ayat ini Allah menggunakan kata-kata ruh. Kami telah mewahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh. Nah, kalimat ruh, salah satu karakter ruh itu adalah al-hayah, itu hidup. Makanya kita, dan Allah menggunakan kata ini bukan tidak sengaja, dengan menyengaja, betul-betul ya. Bahkan salah satu ajaran saja kita baca di dalam hadis Sahih Bukhari ya kan. Salah satu ajaran kitabullah yaitu berzikir. Sampai Rasulullah SAW membikinkan untuk kita tamsil. Yaitu apa tamsilnya? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mislu al-hayy wal mayyit. Jadi permisalan orang yang mengingat berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti al-hayy wal mayyit, seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau hati itu mengingat Allah, hidup. Kalau dia lupa dengan Allah, mati. Kira-kira begitu. Cara kerja ilmu ini seperti itu. Kalau orang itu berzikir mengingat Allah, berarti dia sedang on.
Tapi kalau tidak sedang mengingat Allah berarti sedang mati. Kalau ilustrasinya seperti HP, HP itu ada dua level hidupnya. Satu hidup karena baterainya itu masih ada, ya kan? Jadi kalau ibu menyalakan HP itu nyala kalau baterainya ada. Tapi kalau ada teman kita mau pinjam, saya mau pinjam HP-nya, mau pakai telepon, dia melihat HP kita menyala. Oh enggak, HP saya mati. Lah itu nyala. Iya. Sinyalnya yang mati, ya kan? Nah, ibarat Quran itu kayak gini. Fungsinya terkait dengan sinyal tuh. Jadi ketika hati itu mengingat Allah, artinya dia dalam keadaan sedang terhubung. Sedang terhubung. Kalau sedang lalai, maka sedang tidak terhubung. Meskipun badan kita gentayangan ke sana kemari bergerak, kelihatannya hidup, itu namanya hidup secara fisik. Tetapi secara spiritual, ya kan, sinyal kita belum terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut ilmu kitab, ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu detik saja hati kita itu tidak terhubung dengan Allah, tidak mengingat Allah, itu menjadi penyesalan bagi kita. Meskipun Allah nanti memasukkan kita ke dalam surga, maka penyesalan itu akan kita alami. Padahal sudah dimasukkan ke dalam surga. Kok bisa terjadi? Iya, memang ilmunya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan, yatahassaru ahlul jannah. Kalau ahlun nar, penghuni neraka menyesal, sudah nggak usah dibahas itu. Memang seperti ini yang udah masuk surga, tapi menyesal. Menyesalnya karena apa? La ilaha illallah. Ternyata kata Rasulullah SAW, yatadzakkaru sa'atan la yadhkuru fiha Allah. Jadi ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga, yatadzakkar, mereka ingat. Jadi meskipun surga itu adalah episode kehidupan yang paling di ujung, ya kan? Tetapi bagaimana meskipun dia sudah paling di ujung, dia masih ingat di episode pertama tuh ketika di bumi. Padahal jarak kehidupan dunia dengan surga kalau diangkakan kira-kira ada berapa miliar tahun jaraknya itu. Kita tidak tahu karena masing-masing kita akan dimasukkan surga, waktunya beda-beda. Ya kan? Waktunya beda-beda sesuai dengan pilihan kita. Ada di antara kita yang pengen masuk surga nyantai, ya kan? Bahkan, ayo kita berangkat surga. Enggak, nanti ajalah ke surganya. Kebanyakan kita secara tidak kita sadari, kebanyakan kita seperti itu. Padahal maunya Allah itu kita masuk surga itu secepat-cepatnya, itu maunya Dia. Tapi maunya kita ya seperti apa? Maunya nanti. Dan menurut saya kalimat nanti ini bukti betapa suksesnya iblis, betapa sangat menepati janjinya iblis terhadap sumpahnya di hadapan Allah. Jadi iblis telah bersumpah di hadapan Allah, wala umanniyannahum, sungguh benar-benar saya akan membuat mereka semuanya berangan-angan. Berangan-angan itu ya nanti, yaitu nanti. Gara-gara nanti akhirnya apa? Waktunya habis. Nah, waktunya habis, yang kita bawa baru sedikit, baru menyesal. Maka sebelum ini terjadi, info sudah disampaikan oleh Rasul, maka ayo sama-sama kita sikapi. Dan menyikapi info ini masuk dalam bab hidayatut taufik. Kalau dalam doa seperti yang saya baca di awal tadi, doanya Nabi, Allahumma arinal haqqo haqqo. Saya yakin ketika kita ada di forum seperti ini, sama-sama yang kita peroleh, ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak. Tapi itu baru satu tahapan kepetunjukan saja. Allah menunjukkan di hadapan kita itu al-haqqu, sebagian al-haq. Tapi setelah itu apa? Kita meminta lagi kepada Allah,
warzuqni. Nah, babnya itu rezeki. Warzuqni. Nah, di level ini rezeki kita beda-beda. Kalau dari sisi pengetahuan kumpul ini mungkin bisa sampai tahapan sama pengetahuan kita itu terhadap petunjuk tertentu. Tetapi dalam bab pemberian dari Allah berupa taufik, warzuqni ittiba'ah. Nah, di sini perbedaan. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang nggak dapat apa-apa, sudah tahu tapi masih belum mau. Di sini wilayah kita ini, masya Allah. Makanya ketika Allah sudah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini, maka kita harus memasukinya secara menyengaja. Lalu kemudian kelanjutan doa beliau, wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu batil. Warzuqni ijtinabah, dan berikan kepada kami rezeki untuk apa? Menjauhi yang batil. Dan menurut saya doa ini bisa kita lantunkan di hadapan Allah, dan kita bisa nungguin apa yang terjadi dengan diri kita. Kalau kita punya satu kemaksiatan, kebiasaan untuk berbuat maksiat, nauzubillah. Ya Allah, ini kemaksiatan meskipun kelihatannya kecil, tapi kok susah untuk ditinggalkan. Kita minta, kita menatap Allah, minta dengan doa seperti itu, ya kan? Tunjukkan yang batil itu batil, ya Allah, dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Di item warzuqni ijtiba'ah, kita membayangkan kemaksiatan yang sedang kita kerjakan, dan kita membayangkan kepada Allah rezeki yang kita minta. Ya Allah, jauh, berikanlah kami rezeki untuk menjauhi kemaksiatan ini. Terus kita minta warzuqni istinabah, warzuqni istinabah. Meskipun ucapannya itu sifatnya umum, tapi di dalam hati kita maksudnya adalah khusus. Karena kita punya PR dengan satu item itu, ya kan? Kita tunggu, oh ternyata ya Allah masih berat. Kita minta, ternyata hati dikasih kekuatan oleh Allah untuk berusaha meninggalkan. Akhirnya sampai kita meninggalkan. Jadi kita, alhamdulillah, apa yang saya minta Allah berikan. Jadi yang kita minta, kita tahu yang kita minta, dan apa yang Allah berikan kita tahu apa yang Dia berikan. Dan ini adalah ilmu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ilmu ini hidup, ya kan? Jadi muamalah kita dengan Allah, dengan Al-Quran ini, kita ingin muamalah ini hidup. Karena semua para anbiya, ya kan, mulai dari Nabi Adam itu, kalau bagaimana cara Al-Quran membawakan mereka itu dalam menjalani hidup bersama dengan Allah, itu betul-betul suasana dinamis hidup dalam naungan Allah Subhanahu wa taala itu terasa sekali. Dan ini yang kita coba ingin usahakan untuk kita miliki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendetailkan di ayat-ayat yang selanjutnya. Dan menurut saya ayat selanjutnya itu bagian dari pendetailan ayat yang pertama. Ayat pertama itu ibarat judul global. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi betul-betul kekuasaan itu seluruhnya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Di seluruh alam semesta yang itu di bawah, di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian Allah mendetailkan. Apa bentuk pendetailannya? Nah, kita bisa lihat di ayat yang keduanya itu, alladzi khalaqal mauta wal hayat, ya. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut. Ternyata al-maut itu adalah ciptaannya Allah. Al-hayah juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dan ternyata Allah menghadirkan kematian dan kehidupan di tengah-tengah makhluknya. Dalam konteks kita sebagai manusia, itu Allah tunjukkan Allah punya tujuan.
yaitu tujuannya adalah liyabluwakum. Mungkin sebelum membaca ayat ini, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh tujuan-tujuan hidup yang telah kita letakkan. Misalnya kita punya target hidup, tinggal di sini, saya tidak puas rasa-rasanya kalau meninggal dunia hanya punya satu rumah. Saya pengen sebelum meninggal dunia punya rumah di setiap perumahan, misalnya begitu, bikin target gitu Bu ya. Atau terus bikin target lagi, apalagi punya ini punya itu. Tapi setelah membaca ayat ini, oh ternyata Allah menghadirkan hidup dan mati dalam diri saya itu adalah untuk liyabluwakum. Allah ingin menguji kita. Nah, di item ini menurut saya perlu kita ulang-ulang. Kenapa kita ulang-ulang? Jadi menurut saya tidak cukup, bahkan sangat tidak cukup kita mengetahui kita dihidupkan di sini untuk diuji. Kita ingin info bahwasanya Allah itu menguji kita, itu menjadi sebuah kesadaran yang hidup terus-menerus di dalam jiwa kita. Kesadaran namanya al-wa'yu al-ibtilai, kesadaran diuji. Dan menurut saya ini harus kita kuatkan. Jadi tujuan penciptaan, ya kan? Ini harus kita kuatkan di dalam akal kita, di dalam hati kita, sehingga menggeser tujuan-tujuan yang lain yang kita bikin yang tidak terhubung itu. Jadi kita ingin hanya dengan begitu, maka kita ingin mencapai target apa yang disebutkan di hadis yang awal tadi, yaitu syafaat lisohibiha, 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada sohibuha, sohibnya, yaitu pemilik. Memang betul, saya pemilik ayat pertama, saya pemilik ayat yang kedua, saya pemilik ayat yang ketiga. Itu setelah kita berjuang. Kalau hanya membaca saja, apalagi membaca tidak tahu sama sekali, nah ini ada PR lagi yang harus kita. Makanya saya ingin bagaimana para jamaah membangun kebiasaan yang benar dengan kitabullah. Baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Atau dibalik juga tidak apa-apa. Baca terjemahannya lebih dulu, baru kemudian Arabnya. Kalau selama ini memang kita biasanya baca Arabnya baru terjemahannya. Hanya kadang-kadang kalau habis membaca Arabnya ada gangguan, entah SMS, entah telepon, belum membaca terjemahannya sudah kabur. Yang penting saya sudah. Padahal lewat surat ini Allah ingin menyampaikan pesan, ya kan? Dan pesan yang Allah sampaikan itu pesan yang sangat agung. Nah, pesan yang agung ini ya bagaimana kita masuk, kita sendiri yang menghentikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita angkat pada kesempatan yang sangat singkat ini. Dan kita pelan-pelan akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saran saya, ibu-ibu yang tadi sudah membaca ya kan 30 ayat, lanjut baca lagi terjemahnya 30 ayat di ayat-ayat tertentu ya kan. Syukur-syukur kalau kita ngurut dari awal. Atau baca dulu terjemahannya, lalu mana hati kita yang terpaut dari 30 ayat itu, bisa seperti itu polanya. Karena nanti lama-kelamaan, karena cara Allah, karena Allah kita baca 30 ayat, hati kita terpaut dengan ayat yang di tengah ayat 15. Tapi setelah ayat 15 kita baca, kita resapi kita ini, rupa-rupanya mengajak ke ayat yang ketiga. Nanti kayak begitu itu, ayat itu, Masya Allah. Kita juga terheran-heran kok bisa seperti itu. Ya semaunya dia bagaimana dia akan memberi kita dengan ayat ini. Nah, dan kalau hati kita sudah mulai menikmati, jangan bakhil, cepet-cepet saudara kita yang paling kita cintai itu juga mendapatkan kenikmatan yang agung ini. Karena Quran ini nikmat,
fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biar istilah nikmat itu bukan hanya kita bunyikan, tapi nikmat itu betul-betul kelezatan yang dirasakan terus-menerus oleh hati kita. Wallahu bishawab. Ini saja sementara. Jazakumullahu khairan ala husni ismaikum. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup acara kita dengan sama-sama berdoa kepada Subhanahu wa taala. Kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa 'alaniyataha wa sirraha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. أنت ربنا رب كل شيء. أنت رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل ورب محمد. نسألك يا رب العالمين نسألك العلا من الجنة. نسألك في هذه الساعة أن تحفظنا وأن تحفظ جميع المسلمين كلهم في كل مكان من فيروس كورونا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تحفظنا وأن تحفظ جميع المسلمين كلهم من فيروس كورونا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم أن تحفظنا وأن تحفظ جميع المسلمين من فيروس كورونا. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحمتك وأنت الرحمن. اللهم أنزل علينا رحمتك وأنت الرحيم. اللهم أنزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك وأنت رب العرش العظيم
أنت رب العرش الكريم أنت رب العرش المجيد نسألك في هذه الساعة فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين